Perusahaan elektronik Borin melakukan ekspor perdana ke Cina, sehingga nilai investasi di KIK Kendal naik 30%. Penertiban PKL oleh Satpol PP Tegal diwarnai kericuhan. Pedagang menagih janji relokasi yang tak kunjung terrealisasi. DPRD Pati mendorong semua cabang olahraga di Pati gelar kejuaraan untuk memaksimalkan pelaksanaan Porprov 2023 seperti pencaksilat Pati Open 2022. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Kita ke berita pertama. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jalan Taman Pancasila, Kota Tegal, Jawa Tengah pada Minggu malam diwarnai protes. Salah satu pedagang marah dan menantang petugas Satpol PP yang hendak mengangkut gerobak dagangannya. Meski telah berulang kali diberi peringatan lisan dan tertulis, para pedagang kaki lima di kawasan Jalan Taman Pancasila, Kota Tegal, Jawa Tengah tetap membandel. Petugas Satpol PP yang melakukan upaya penertiban pada Minggu malam menuai protes para pedagang. Salah satu pedagang kopi marah-marah dan berani menantang petugas saat gerobaknya akan diangkut. Pedagang bernama Yuli ini kesal karena selalu dilarang berdagang. Yuli yang merupakan pedagang lama di Jalan Taman Pancasila menagih janji relokasi yang tak kunjung terrealisasi. Misalkan mereka memang benar-benar jalani tugas, harusnya mereka aktif kok. Jangan sampai seputar udah punya paguyuban kayak odong-odong, ya. Terus pedagang-pedagang baru, kayak kami pedagang lama tergusur kayak gini. Tebang pilih berarti ya, tebang pilih mereka. Tebang pilih kan enggak, Mas, cuma mereka lalai. Enggak menjalankan tugas dengan benar. Kalau kayak gini baru mereka rusuk, cari muka apa cari apa ngono. Itu tadi gerbangnya sempat mau disita. Iya, sempat mau disita, Mas. Pandigawa katanya. Terus kenapa nggak jadi? Nggak tahu, tanya masih sana. Bu. Penertiban dilakukan mengacu pada peraturan daerah Kota Tegal yang melarang segala bentuk aktivitas berdagang dan jasa serta parkir mulai pukul 18 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pemkot Tegal telah menyediakan lahan PKL di Pujasera dan lahan parkir di lapangan PT KAI Tegal. Perda nomor 9 tahun 2018 tentang tertib umum. Selamat malam, kami Sebelumnya mereka sudah diberi peringatan atau bagaimana, Pak? Jadi sebelum kita melakukan tindakan malam hari ini, sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi dan juga pemberian teguran, teguran kita sudah 3 kali. Ada upaya paksa, Pak? Penyitaan barang. Ya, ini kita akan melakukan sidang digiring nanti pada hari Kamis. Jadi sebagai kelengkapan dalam persidangan ini kita mengambil barang bukti. Untuk memberikan efek jera, petugas menyita bangku serta kompo dan tabung gas milik pedagang. Tidak hanya pedagang, petugas juga menertibkan para penjual jasa persewaan sepeda listrik. Petugas juga mengangkut sebuah becak yang terparkir di atas trotoar. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Perusahaan asing Borin Teknologi yang berada di kawasan industri Kendal mulai melakukan ekspor peralatan elektronik ke negeri Cina. Diharapkan dengan mulainya ekspor bisa menyerap tenaga kerja baru. Perusahaan Borin yang bergerak di bidang elektronik ini mulai melakukan ekspor perdana ke Cina. Diharapkan dengan adanya ekspor ini mengawali kebangkitan perekonomian di Indonesia khususnya di Kendal. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto memotong pita sebagai tanda perusahaan mulai melakukan ekspor dengan harapan perekonomian di Indonesia segera pulih. Diko berharap untuk pemulihan perekonomian di Indonesia perlu mendorong ekspor maupun investasi lebih banyak. Borin yang merupakan perusahaan elektronik melakukan ekspor perdana sekaligus akan membangun pabrik tahap 2 seluas 8 hektar di tahun 2023. Sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal maupun nasional. Gitu. Harapannya mudah-mudahan ini semua prosesnya lancar. Jadi tadi udah bilang juga dengan PT Borin, setelah semua perdana ekspor ini selesai, tolong sampaikan kepada saya apa kira-kira keluhannya, kekurangannya dari semua prosesnya, sehingga harapannya ke depan kita bisa memberikan dukungan, memberikan support agar proses
prosesnya ini ke depan bisa lebih baik lagi. Yang kedua, tadi juga saya ngecek terkait dengan tenaga kerjanya. Di sini hari ini dengan adanya 300 karyawan, sementara ini 75 sampai 80% ini masyarakat Kendal. Dan tadi saya cek semua di dalam, memang banyak sekali masyarakat dari Kendal. Artinya apa? Artinya ya ini juga membantu terkait dengan lapangan pekerjaan, kesempatan di Sementara Direktur Utama Kawasan Industri Kendal, Mr. Lee mengatakan, sampai akhir Oktober sudah ada 80 investor masuk di kawasan industri Kendal dengan nilai 32,8 triliun untuk investasi. Nilai ini mengalami kenaikan sekitar 30% dibanding tahun lalu. Nilai setara real 32,8 triliun. Atau kita omongnya Asia 2,1 miliar. Dan lumayan. Mengingat bahwa kita masih ada batas logistiknya, ada istilahnya orangnya, investornya masih banyak yang belum bisa bebas jalan yang lain. Dengan kondisi begini, kita sebetulnya merasakan bahwa Kendal, Jawa Tengah, ada Indonesia sebenarnya ada bagus. Untuk nilai ekspor sendiri Pak, sampai saat ini udah berapa? Nah, saat ini kita ekspornya sampai Agustus ya, kita ekspornya sampai 1 triliun. Ya. Kemana saja itu Pak? 1 miliar. 1 miliar. Ya. Nah, beberapa negara umumnya di Amerika sama Eropa. Pak, untuk bukan 1 miliar, 1 triliun. 1 triliun Ya. ya. Pak, untuk investasi tahun ini dibandingkan tahun kemarin Pak, yang sudah masuk itu? Nah, mungkin saya lihat dari segi persentase kenaikan ya. Dan mungkin kita bisa omong persentase kenaikan hampir ada 30%. 30%. Diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kendal bisa segera pulih, apalagi banyak investor yang masuk di KIK, sehingga akan segera menambah nilai investasi sekaligus bisa menyerap tenaga kerja lokal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Sepekan disegel oleh salah seorang warga, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati akhirnya membuka paksa segel yang menutup akses di SDN Dukuh Seti 2 dan kantor desa Dukuh Seti pada Selasa siang. Tangis haru sejumlah siswa, wali murid, serta warga setempat tak dapat terbendung menyertai pembukaan 2 bangunan tersebut. Selama sepekan terakhir, aktivitas belajar mengajar siswa SDN Dukuh Seti 2 dan pelayanan publik kantor desa Dukuh Seti sempat terhambat. Hal tersebut dikarenakan salah seorang warga bernama Sunari mengklaim telah memiliki sertifikat hak milik atau SHM atas lahan dan menyegel akses ke 2 bangunan milik pemerintah tersebut. Tangis haru dari siswa, wali murid, serta warga pun tak dapat dibendung. Sesaat setelah petugas dari Satpol PP membuka bambu, melepas banner, dan mencabut belasan batang pisang yang sempat ditanam Sunari. Usai segel terbuka, siswa, guru, dan wali murid tampak berhamburan ke halaman sekolah dan kelas sambil berteriak kegirangan. Nggak kembali karena anak saya bisa masuk sekolah lagi, Pak. Sebelumnya itu tidak ada sekolah itu merugikan atau gimana? Ya sebelum waktu ditutup ya merugikan lah, Pak. Anak-anak itu sekolahnya kesana kesini gitu. Sudah berapa lama Bu untuk ditutupnya itu? 1 minggu. Ya 1 minggu ya. 1 minggu. Mungkin harapan kedepannya dari wali murid sendiri seperti apa Bu nanti? Setelah pembukaan ini? Ya, semoga lancar sekolah itu nggak ditutup lagi. Kepala Satpol PP Pati Sugiono menegaskan pembukaan segel tersebut pihaknya lakukan atas perintah dari PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro. Menurut Sugiono, PJ Bupati Pati mempersilahkan pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan pembukaan segel tersebut untuk diselesaikan dengan proses hukum agar tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar siswa dan pelayanan publik. Bupati Pati, Bapak penjabat Bupati Pati, Bapak Henggar Budi Anggoro untuk datang di Dukuh Seti. Jadi alhamdulillah kami bisa hadir di sini mengingat 20 tahunan yang lalu saya juga di sini 4 tahun 4 bulan 4 hari di Kecamatan Dukuh Seti. Ini suatu anugerah bagi kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Dawuh dari Bapak Pejabat Bupati bahwa hari ini kami diperintah untuk membuka akses jalan.
Sengketa kepemilikan lahan yang di atasnya berdiri kantor desa Duku Seti dan gedung SDN Duku Seti 2 tersebut hingga kini belum menemui titik terang. Sebagai informasi, pada Minggu 6 November 2022 lalu, dua fasilitas umum tersebut disegel oleh keluarga dan kuasa hukum Sunari yang mengklaim sebagai pemilik sertifikat hak milik lahan dari dua bangunan tersebut. Dari Pati, Tim Lingkar TV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku ora update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah jaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, Wan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Sarbu Musi mewakili Paguyuban Sopir Pati atau PSP dan juga pemilik lahan yang dijadikan pangkalan truk sementara di Kabupaten Pati menandatangani perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama disaksikan langsung oleh perwakilan Dinas Perhubungan Pati yang berisi penggunaan pangkalan truk sementara bagi para sopir. Sarbu Musi yang mewakili Paguyuban Sopir Pati atau PSP menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemilik lahan yang dijadikan pangkalan truk sementara, yakni Henry Juliawan, di lokasi pangkalan truk pada Selasa siang. Surat perjanjian kerjasama tersebut berisi perjanjian penggunaan pangkalan truk sementara oleh para sopir truk yang tergabung dalam Paguyuban Sopir Pati atau PSP. Dalam penandatanganan tersebut disaksikan perwakilan dari Disupati.
Ketua Sarbu Musi Pati Husaini menjelaskan, meski sudah menandatangani perjanjian, namun pangkalan truk sementara belum dapat di-launching karena kesiapan lokasi berkaitan dengan pembersihan lahan dan juga rambu-rambu lalu lintas yang belum terpasang. Hari ini kami dengan pemilik lahan, beliau Pak Hendrik, itu sudah menandatangani kesepakatan bahwa Sarbu Musi akan menggunakan pangkalan sementara ini, dan pemilik lahannya sudah sepakat dan oke, dan kita tuangkan dalam bentuk kerjasama antar pihak Sarbu Musi dan pemilik lahan. Hari ini cuma penandatanganan kesepakatan saja. Sementara itu perwakilan dari Disupati Kemis Sugatot selaku bidang pengendalian dan operasional Disupati yang menyaksikan penandatanganan perjanjian mengungkapkan mendukung perjanjian kerjasama tersebut. Pihaknya mengaku sudah mempersiapkan rambu-rambu yang diperlukan dan akan segera dipasang agar pangkalan truk sementara bisa segera di-launching dan beroperasi. Ini mewakili dari dulunya Bapak Kepala Dinas, kebetulan yang bisa diberikan pengendalian operasional keselamatan jalan di dinas perhubungan itu seperti ini. Pada prinsipnya bisa mendukung apabila konsekuensi kesepakatan lama sudah dipenuhi, ya nanti berjalan sama-sama ya. Pada pantauan Selasa siang terlihat beberapa truk sudah mulai terparkir di pangkalan truk sementara ini. Nantinya para sopir yang akan parkir akan dikenakan biaya Rp12.500 per harinya oleh pihak pengelola. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. DPRD Pati dorong semua cabang olahraga yang ada di Pati menggelar kejuaraan untuk maksimalkan pelaksanaan Porprov 2023. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Pati Wisnu Wijayanto menanggapi digelarnya kejuaraan pencaksilat Pati Open 2022. DPRD Pati mendorong semua cabang olahraga di Pati gelar kejuaraan untuk memaksimalkan pelaksanaan Porprov 2023. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Pati Wisnu Wijayanto menanggapi gelaran kejuaraan pencaksilat Pati Open 2022. Wisnu mengatakan ia menyambut baik kejuaraan pencaksilat Pati Open ini. Menurutnya kegiatan ini sangat bagus, selain untuk penghadiran juga sebagai persiapan dalam menghadapi Porprov tahun 2023 mendatang. Wisnu berharap nantinya tidak hanya pencaksilat, namun cabang olahraga lain bisa melaksanakan kegiatan serupa. Itu ya bagus, karena itu kan pencaksilat Open terbuka. Itu untuk penghadiran daripada atlet-atlet silat. Paling tidak nanti untuk Porprov, jadi mereka sudah siap untuk kedepannya. Memang harusnya dari Pati itu mengadakan event-event itu tidak hanya pencaksilat, semua cabur harus mengadakan itu. Nah, kalau ada event-event itu latihan atlet ini sering rutinitas berlatih. Seperti diketahui, sebanyak 649 atlet saat ini mengikuti kejuaraan pencaksilat Pati Open 2022 yang digelar di Gedung Olahraga Pesantren Pati mulai 13 hingga 16 November 2022. Format kejuaraan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kelompok umur usia dini, kelompok umur pra-remaja, dan kelompok umur remaja. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.